Bertempat di pengembangan pembibitan sapi sentra ternak Sobangan Mengwi Badung, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI Dr. DRH Agung Suganda MSI melaunching pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Dengan vaksinasi sapi Bali ini diharapkan mampu mempertahankan Bali sebagai provinsi yang tanpa kasus PMK zero case. Di sela-sela acara launching vaksinasi PMK di pengembangan pembibitan sapi sentra ternak Sobangan Mengwi, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI Agung Suganda mengatakan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku ini adalah agar di Bali tetap zero case dan ke depan bisa tanpa vaksinasi seperti beberapa daerah di Indonesia Timur. Sapi Bali merupakan salah satu plasma nutfah Indonesia yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pertanian nomor 325 garing KPT S garing 0T 140 garing 1 garing 2010 tentang penetapan rumpun sapi Bali. Keunggulan yang dimiliki sapi Bali berupa daya fertilitas yang tinggi, sehingga sapi cenderung lebih produktif dibandingkan dengan jenis sapi lainnya, meskipun masih punya kelemahan diantaranya tidak tahan dengan virus Jembrano. Yang ingin dicapai dari pelaksanaan launching atau kick-off vaksinasi di Provinsi Bali yang saat ini dilakukan di sentra pembibitan sapi Bali Kabupaten Badung adalah dalam rangka kembali mendorong munculnya kekebalan komunal melalui program vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Ini kita lakukan karena sampai saat ini berdasarkan laporan dari petugas di lapangan melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, belum ada, dan kita harapkan terus kita jaga agar status kasus PMK di Provinsi Bali zero atau zero case. Nah, ini kita pertahankan. Langkah yang dilakukan tentu dengan cara meningkatkan biosecurity dan manajemen pemeliharaan, kemudian melakukan program vaksinasi terhadap PMK. Sementara itu, Ketut Wirate selaku Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar mengatakan sapi Bali sebagai plasma nutfah Indonesia yang memiliki banyak keunggulan. Adapun keunggulan lain dari sapi Bali yakni berupa persentase karkas yang dihasilkan. Menurutnya, beberapa penelitian yakni berkisar antara 55 hingga 57% dan persentase lemak daging yang dihasilkan berkisar antara 2 hingga 6,9%. Selain itu, sapi Bali juga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nutfah ya, jadi punya keunggulan genetik tersendiri. Jadi sering disebut dengan sapi perintis ya. Dia mampu bertahan di situasi kondisi alam yang sangat sulit. Kemudian punya produktivitas yang bagus, jadi daya reproduksinya itu sangat tinggi. Nah, sehingga ini sangat cocok sekali dikembangkan untuk di daerah-daerah yang termasuk perintis. Salah satunya daerah transmigran itu biasanya yang menjadi favorit itu adalah sapi Bali. Dia termasuk sapi yang bisa dipakai untuk kerja, kemudian mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang bagus, kemudian dia mampu bertahan hidup pada situasi kondisi alam yang cukup sulit. Nah, itu kelebihan. Sebelum pelaksanaan vaksinasi PMK, rombongan juga telah melaksanakan rakor penyakit mulut dan kuku PMK yang bertempat di Balai Besar Veteriner Denpasar. Agus Sudiatmiko, Bali TV.